Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai studi kasus dari strategi portofolio saham. Di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 7. Yang pertama, Vika Nurul Hidayati dengan NIM 0280. Yang kedua, Adelia Nisa dengan NIM 0284. Yang ketiga dengan Ika Dia Rahmat dengan NIM 0291. Yang keempat dengan saya sendiri yaitu Norma Sevi dengan NIM 0294. Yang terakhir dengan Mbak Cici Ayu dengan NIM 0308. Yang pertama, portofolio aktif. Pelaku pasar saham secara aktif memilih saham berdasarkan informasi yang diperoleh dan menganalisa pergerakan harga saham secara langsung. Kemudian, portofolio pasif. Strategi pasif investor akan lebih pasif melakukan jual beli saham. Walaupun demikian, investor tetap menggunakan informasi dan analisa yang dapat membuat mereka bisa mengambil keputusan beli saham. Kemudian, strategi aktif. Tujuan dari strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. 3 strategi yang biasanya dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama, pemilihan saham. Yang kedua, rotasi sektor. Yang ketiga, strategi momentum harga. Studi kasus saham BPJS Ketenagakerjaan, unrealized loss bagian risiko investasi wajar. Beberapa bulan terakhir, masyarakat dikagetkan dengan tuduhan kerugian tidak wajar atau lebih sering didengungkan kerugian negara yang berpotensi pidana pada unrealized loss portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan. Kerugian ini lebih lanjut lagi terkesan dipaksakan, seolah sama dengan kerugian dalam kasus Jiwasraya yang menghebohkan beberapa waktu sebelumnya. Isu ini dianalisis pada level konteks situasi, kondisi ekonomi dan pasar modal, proses investasi, dan alokasi aset. Lebih jelas isi portofolio saham dan perbandingan dengan portofolio investasi-investasi Jiwasraya. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses investasi portofolio BPJS Ketenagakerjaan sudah prudent dan sesuai kaidah-kaidah investasi. Alokasi aset telah memperhatikan aspek pengelolaan risiko yang relatif baik. Secara garis besar, investasi dimulai dengan strategi pengalokasian dana investasi ke dalam beberapa kelas aset sesuai tujuan investasi, seperti saham, reksadana, deposito, obligasi, dan bahkan properti serta penyertaan langsung. Selanjutnya, di dalam masing-masing kelas aset dilakukan strategi pemilihan sekuritas, security selection, atau manajer investasi yang cocok dengan tujuan investasi. Bahkan, dalam pemilihan manajer investasi relatif ketat, syaratnya harus mempunyai dana kelolaan minimal 1,5 triliun rupiah. Saham dan reksadana. Menurut data portofolio sahamnya, pada saham-saham LQ45, itu artinya isi portofolio sahamnya dominan terdiri dari saham-saham berkapitalisasi pasar besar dan relatif liquid. Tidak perlu diragukan lagi tentang saham-saham LQ45. Penurunan dan kenaikan harga saham sangat tergantung pada perkembangan pasar modal di Indonesia. Kerugian yang terjadi atau yang masih belum direalisasikan atau disebut unrealized loss masih sejalan dengan perkembangan pasar saham Indonesia atau tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terdampak krisis pandemi dan resesi ekonomi. Bukti menunjukkan bahwa unrealized loss-nya juga naik turun sesuai dengan naik turunnya IHSG. Pada saat IHSG di level 5.979 pada 31 Desember 2020, unrealized loss mencapai 22,308 triliun, tapi ketika IHSG di level 6.429 pada 20 Januari 2021, lalu unrealized loss-nya menurun menjadi 14,417 triliun atau 2,91% dari portofolio
495 triliun yang mayoritas disebabkan penurunan kinerja emiten BUMN. Naik turun akan terjadi sesuai dengan pergerakan harga saham. Bukan tak mungkin ketika IHSG di level 7.000 bukan underlying loss, tapi bisa berbalik arah menjadi underlying gain. Hal ini bisa dilihat naik turunnya potensial loss itu sangat bergantung pada pergerakan IHSG. Ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya harga saham, namun yang paling penting liquid dan mencapai kapitalisasi pasar yang besar, dan hal itu menjadi portofolio saham BPJS TK. Sementara untuk portofolio reksadana, dari data yang ada, investasi di reksadana berada pada level 8,1 pada akhir 2020. Kisarannya selama 5 tahun terakhir berada pada level 7-9%. Prinsip diversifikasi telah dijalankan dan tetap memenuhi aturan yang maksimum 50% dari total porsi dana dan maksimum 15% untuk satu manajer investasi. Proses dan underlying produk reksadana ini jelas dan berbeda dengan yang terjadi di Jiwasraya. Ada reksadana yang di dalamnya BPJS TK menjadi mayoritas dan investor tunggal. Hal ini bisa terjadi jika pengelola dana telah menawarkan reksadana secara penawaran umum dan tetap menghasilkan sedikit investor, atau bahkan investor tunggal. Hal ini bisa juga terjadi karena fee yang ditetapkan oleh BPJS TK hanya 1%, karena wajar saja portofolionya besar atau economies of scale. Sementara di pasar pada umumnya reksadana menggunakan fee sebesar 2-4%. Ini secara alami bisa terjadi karena tingkat penetrasi finansial dalam perekonomian Indonesia masih relatif rendah di bawah rata-rata ASEAN. Berbeda dengan temuan Jiwasraya, temuan itu berbeda dengan kerugian portofolio investasi pada kasus Jiwasraya. Portofolio saham Jiwasraya seperti diungkap ke media termasuk golongan saham kualitas rendah, tidak liquid dan mempunyai kapasitas pasar yang kecil. Banyak orang yang menyebut saham-saham atau saham gorengan. Banyak perbedaan real antara kerugian Jiwasraya yang sudah realized loss dengan unrealized loss seperti di BPJS TK. Lebih lanjut lagi, ada perbedaan dari sisi alokasi aset, misalnya porsi saham dan reksadana di Jiwasraya lebih dari 91% per 31 Desember 2019, sementara di BPJK TK pada tanggal 31 Desember 2020 lalu hanya 23,56% untuk porsi saham dan reksadana. Dari kedua data itu terlihat bahwa strategi alokasi aset tersebut berbeda di antara keduanya. Dari sisi likuiditas, perbedaan juga mencolok. Kondisi likuiditas BPJS masih liquid. Pembayaran klaim masih lancar dan tidak ada gagal bayar seperti yang terjadi di Jiwasraya. Jadi, faktanya, unrealized loss berbeda jauh alias tidak sama dibanding kasus Jiwasraya. Tambahan pula, selama 5 tahun terakhir, BPJS TK sudah membuka keuntungan realized sebesar 137 triliun dan 33 triliun diantaranya dari saham dan reksadana. Selanjutnya, secara keseluruhan, kinerja total portofolio BPJS TK masih positif dan memberikan imbal hasil di atas rata-rata deposit bank pemerintah. Likuiditas BPJS TK masih surplus dan lancar membayar klaim. BPJS TK dengan dana kelola 484,38 triliun merupakan investor institusional dalam negeri yang dapat berperan dalam peningkatan pendalaman pasar finansial di Indonesia.
Tidak ada salahnya seluruh stakeholder dapat menjaga momentum untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kesimpulannya, unrealized loss pada portofolio investasi saham BPJS-TK berbeda dengan kasus kerugian jiwasraya. Unrealized loss BPJS-TK adalah wajar sebagai risiko wajar dari investasi saham di pasar modal dan bisa kembali untung saat pasar kembali ke level sebelum pandemi. Jadi, kerugian portofolio saham BPJS-TK masih di atas kertas yang wajar sebagai resiko investasi dan bisa kembali untung sejalan membaiknya ekonomi setelah pandemi COVID-19. Unrealized loss ini tidak logis dikategorikan sebagai kerugian hasil manipulasi yang berpotensi pidana, lebih pada risiko bisnis yang sudah dikalkulasi dengan baik. Terima kasih.